Buat kalian pecinta rally atau pecinta drifting, pasti kalian pernah dengar nama Ken Block. Ya, dia adalah seorang perally asal Amerika Serikat. Walaupun kancahnya di dunia sprint rally kurang gemilang, tapi namanya sangat besar di dunia mobil rally. Ken Block pada awalnya sangat melekat dengan Ford Fiesta, yang mana kalau dulu-dulu ngelihat Ford Fiesta di jalan, pasti bakal bilang, "Wih, mobil Ken Block tuh." Dan sayangnya, legenda satu ini tutup usia karena kecelakaan ketika bermain motorski. Menurut laporan dari media lokal Amerika Serikat, Ken Block meninggal di bagian terpencil Wasatch County, Utah. Pejabat kantor sheriff Wasatch County mengatakan kepada wartawan bahwa Ken Block, seorang penduduk Park City, Utah, dinyatakan meninggal di tempat kejadian setelah mobil salju yang dikendarai Block terbalik dan mendarat di atasnya. Hoonigan Industri mengkonfirmasi dalam sebuah postingan Instagram dan situs webnya bahwa Ken Block tewas dalam kecelakaan mobil salju. Dan di postingan Hoonigan juga menyatakan pernyataan seperti ini nih. Dia adalah seorang visioner, pelopor dan ikon, dan yang paling penting seorang ayah dan suami. Kita bahas sedikit bagaimana nama Ken Block bisa menjadi sangat terkenal. Walaupun kancahnya di dunia rally bisa dibilang gak begitu gemilang. Ya karena kisah asal-usul Ken Block adalah salah satu yang bisa membuat banyak dari kita merasa nyaman dan mengambil inspirasi darinya. Kisahnya hanyalah kisah seorang pria muda yang mengikuti hasratnya dan tidak menerima apapun yang kurang. Saat tumbuh dewasa, Ken Block ingin menjadi seorang arsitek. Dia suka menggambar dan tertarik pada estetika dan desain. Ia juga menyukai olahraga ekstrim seperti skateboard dan mengendarai motor trail. Tumbuh besar di California, Block memiliki akses yang diperlukan untuk mendalami kedua minatnya. Tak lama setelah itu, ia menjadi seorang juru gambar. Tetapi dengan cepat, dia menyadari bahwa karir seorang arsitek tidak menarik baginya. Kemudian Ken Block memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke Colorado untuk menjadi snowboard boom. Dia menghabiskan beberapa tahun mempelajari keahliannya. Kemudian dia bertemu dengan snowboarder profesional dan berteman dengan penduduk setempat. Menyadari bahwa kemampuan pribadinya terbatas dan bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadikan kecintaannya pada snowboarding sebagai usaha profesional, kemudian Ken Block mengemasi barang-barangnya dan pindah kembali ke negara bagian Golden State. Setelah pindah ke Golden State, Ken Block masih ingin mengubah passionnya, dan Ken kembali ke sekolah untuk belajar desain lagi. Dan saat Ken Block kuliah lagi di Palomar, California, Ken berteman baik dengan Damon Way. Dia adalah kakak dari pemain skateboard legendaris Danny Way. Bersama-sama Ken dan Damon menggabungkan kecintaan mereka pada olahraga petualangan dan desain artistik dan mulai menjual pakaian khusus ke toko-toko snowboard di Colorado. Toko-toko tersebut dijalankan oleh teman Ken dan dikenal sering dikunjungi banyak atlet profesional. Walaupun terlihat sudah sangat mulus perjalanannya, tapi kesuksesan tidak kunjung datang. Dan mereka juga memulai beberapa bisnis kecil lainnya yang tidak terlalu sukses juga. Dan sampai akhirnya menciptakan DC Shoes pada tahun 1994. Ketika itu Ken Block juga mengakui bahwa dia harus meminjam uang sebesar $10.000 atau setara dengan 155 juta rupiah di rate sekarang dari orang tuanya untuk menjadi mitra yang setara dengan temannya, yaitu Danny. Dan pada akhir tahun 1995, DC Shoes menghasilkan penjualan senilai hampir 7 juta US dollar atau setara dengan 109 miliar rupiah dengan rate sekarang. Pertumbuhan dan kesuksesan DC Shoes membawa Ken Block ke dalam kolaborasi sponsor dan pertemanan dengan atlet profesional. Kemudian pada tahun 2004, saat Ken Block menjabat sebagai Chief Brand Officer DC Shoes, Travis Pastrana, seorang teman dan atlet motorsport DC, terjun ke dalam balap rally. Ken mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang rally di Amerika Serikat. Kemudian dia langsung mencari kesempatan untuk mencobanya, dan dia langsung menelpon agen Travis dan berkata, "Saya ingin ikut balapan rally, bagaimana caranya?" Lalu tidak lama kemudian, pada usia 37 tahun, Ken Block mengambil pelajaran rally pertamanya. Ia berlatih di sekolah rally Tim O'Neill dan langsung jatuh cinta dengan olahraga ini dan menunjukkan kemampuan alami yang tak terbantahkan. Dengan dedikasi seumur hidup untuk olahraga petualangan, reaksi cepat dan kontrol kaki yang baik bisa sangat membantu. Mudah untuk melihat bagaimana hal itu akan diterjemahkan ke dalam olahraga motor, karena reaksi cepat dan kontrol kaki yang baik bisa sangat membantu. Lalu pada tahun 2005, setelah menyelesaikan pelatihannya di New Hampshire, Ken Block memasuki musim balapan rally pertamanya. Dia berkompetisi dalam acara Snowdrift, dan dia akhirnya berhasil menyelesaikan rally di posisi ke-7 secara keseluruhan dan ke-5 di kelas Group N. Kemudian Ken menempati posisi ke-4 secara keseluruhan di kejuaraan nasional rally Amerika, mengalahkan teman baik dan mentornya, yaitu Travis Pastrana. Ken juga dianugerahi Rookie of the Year. Lalu tahun berikutnya, Ken dan Travis Pastrana mendapatkan sponsor dari Subaru.
Kemudian mereka berkompetisi dalam ajang rally X Games pertamanya dengan Subaru WRX STI 2006 dan langsung membawa pulang medali perunggu. Dan di tahun berikutnya Ken Block memenangkan medali perak. Ken Block dan co-drivernya Alex Gelsomino mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mereka memenangkan perlombaan Kanada pertama mereka pada tahun 2008, yang mana Ken Block berhasil menempati posisi pertama dalam kompetisi rally New York USA akhir tahun itu, dan medali perunggu lainnya di X Games. Lalu pada tahun 2010, Ken Block beralih dari tim Subaru ke tim Ford. Kemudian kesuksesannya berlanjut ke kelas terbuka Ford Fiesta, dan Ken Block meraih kemenangan kelimanya di event rally 100 Acre Wood. Dan tapi sayangnya dia mengalami penurunan posisi 5 besar selama beberapa tahun ke depan, dan pada tahun 2015 mengumumkan bahwa ia mengalihkan sebagian besar fokusnya ke perusahaan barunya, yaitu Hoonigan. Dan sponsorship Ken Block dengan Ford berakhir pada tahun 2021. Ken Block tidak dilakukan lagi adalah pembalap ulung dan atlet fenomenal secara keseluruhan. Tetapi yang mungkin paling mengesankan adalah keterampilan brandingnya. Ken Block tidak mengklaim bahwa ia sendiri adalah seorang marketing. Padahal kecerdasan pemasaran Ken secara alami membawanya untuk memanfaatkannya dalam karir balap dan sponsornya. Apa yang membedakannya dari pembalap rally lainnya adalah bahwa ia membawa keterampilan balapnya ke jalanan. Ya kalau diingat, pada tahun 2009 Ken Block dan timnya merilis video Gymkhana 2, yang mana konsep video itu sebenarnya adalah video balap rally yang direkam dengan gaya skateboard real klasik. Dan disitulah semuanya bermula. Jadi setiap Ken Block membuat video Gymkhana menjadi semakin besar dan semakin besar. Bahkan sampai saat ini mencapai lebih dari 500 juta penonton secara kolektif. Yang paling terkenal adalah Gymkhana 5 yang direkam di San Francisco. Dan arti definisi hoonigan sebenarnya adalah seseorang yang mengoperasikan kendaraan bermotor dengan cara yang agresif dan tidak ortodoks, tetapi tidak terbatas pada drifting, burnout, donuts, serta tindakan aeronautika otomotif. Perusahaan Ken Block Hoonigan Racing Division secara teknis adalah tim balap motor. Tetapi siapapun di industri mobil tahu bahwa Hoonigan juga merupakan brand lifestyle. Jadi kalau ada pertanyaan, Ken Block itu atlet rally atau bukan? Jawabannya adalah Ken Block itu 100% atlet rally profesional, yang mana dia adalah juara dari rally Amerika dan Global Rallycross. Dan sekali lagi, umur memang tidak ada yang tahu, dan bagaimana cara orang meninggal juga tidak ada yang tahu. Kematian Ken Block ini benar-benar mengejutkan dunia otomotif secara keseluruhan, bukan hanya di rally aja. Rest in peace legend, semua karya Ken Block akan selalu dikenang sampai kapanpun.